Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita yang baru, kita review sedikit ya yang kemarin. Mada ta'alam nabil ams. Apa yang kita pelajari kemarin? Coba sebutkan Ahi Noval. Apa yang masih diingat dari pelajaran kemarin? Keluarga. Nah, keluarga ya, keluarga. Ada siapa aja? Terdiri dari Umun, Abun, terus saudara Ahtun, Ahun, Uhtun, iya. Holat, Iya. Tun, Bun, Tun, Jadun, Jadatun. Sudah ya, Kak? Udah. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Yang lainnya, Kak Astri, selain keluarga kita kemarin pelajari apa lagi ya? Belajar posisi gitu, Ya. kayak ala di atas, tahta di bawah, terus kurba di sebelah dan lain-lain. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kan ada ya yang dua kata sifat yang mirip, tapi dia ada bedanya. Nah, yaitu kata ala dan fauko. Siapa yang masih ingat perbedaan ala dan fauko? Siapa yang mau coba jawab? Ala dan fauko. Aku ya coba jawab. Oke. Apa bedanya ala dan fauko itu di atas. Ala itu di atas, sama-sama di atas. Kalau ala itu dia tuh bendanya nempel gitu, jadi benar-benar kayak di atas meja. Kalau fauko tuh agak jauh, misalnya lampu di atas. Oke. Ahsanti. Makasih ya Kak. Terus ada juga yang mirip lagi, sama-sama di sebelah, tapi dia ada perbedaannya, yaitu kurba dan janiba. Nah, apa perbedaannya nih Kak Hasbullah? Kurba dan janiba. Kalau kurba itu dia dekat. Kalau satu lagi itu dia agak jauh dikit. Ada jaraknya ya. Ya. Kalau Ya, kurba jaraknya. itu mepet ya berarti ya. Oke, Ya, alhamdulillah masih ingat semua. Kita coba dalam sebuah kalimat ya. Ya, tarjamah. Sudah bisa terlihat dengan jelas ya ini? Ya. Oke. Tarjim hadhil kalimat ila lugha al-arabiyyah. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Nomor satu, ayahku di depan rumah. Siapa yang mau coba? Ayahku di depan rumah. Abu amama baiti. Ayahku. Ada tambahan apanya? Abu lupa Kak. Ada yang bisa bantu? Kak Nadia? Kak masih mute kayaknya. Abi? Abi amama baitun. Amama? Baitun. Nah, kemarin sudah saya jelaskan atau belum? Setelah ada kata tata letak, kata-kata letak, maka huruf belakangnya baitun menjadi baiti gitu. Seperti ini, ilal lugoti. Saya kemarin sudah jelaskan itu atau belum ya? Sudah. Oke, jadi baitun benar, baitun artinya aslinya rumah, tapi setelah ditambahi dengan amama, ila, fauko, dan
teman-temannya itu, maka dia huruf akhirnya berubah menjadi kasroh. Nah, ila lugoti. Berarti abi amama jadinya apa? Abi amama. Yang benar? Baiti. Aywa, baiti. Oke. Siapa tadi yang jawab ya? Kak Astri. Apa Kak Nadia? Ya. Oh iya, Novel juga. Terus, ya alhamdulillah. Ya, nomor 2 ya. Itu ibuku, dia di belakang rumah. Kak Rahani, itu ibuku, dia di belakang rumah. Itu ibuku, dia di belakang rumah. Tilka, Ibuku. tilka, ibuku. Umi, apa? Iya benar, tilka ummi. Nah, dia di belakang rumah. Tilka umi waro'a. Ini dianya, dia perempuan. Dianya jadi apa ya? Jadi apa? Wah, Huwa laki-laki. Nah, temennya Huwa. apa Kak lupa? Temennya Huwa apa? Iya. Iya. Gimana terus lanjutkan? Tilka umi. Iya waro'a. Iya waro'a. Waro'a apa tuh? Baiti. Oke, iya. Waro'a baiti. Benar, sohih. Lanjut. Ini ya. Terus nomor 3. Pamanku di atas genteng, Kak Naufal. Genteng apa ya, Kak? Kemarin sudah dibahas loh genteng apa ya? Atap ya? Atap sama genteng sama nggak? Sama kan? Sakof itu untuk atap. Oke, sakfun. Silakan Kak Noval. Udah dibantu sama Kak Hasbullah tadi artinya. Pamanku di atas genteng. Ami. Oke, Ami. Ami ala Sukhi. Ala Sukhi. Sukhi, sohi. Ala saqfi. Oh, sok. Sa. Apa ya tadi? Saqfun. Sa. Iya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Itu sepedamu laki-laki di antara pohon. Kak Rizka, itu sepedamu. Sepedamu di antara pohon. Sepeda itu apa ya, Kak? Sudah pernah sering ini dibahas nih kemarin. Sepeda. Darojatun. Ya, tuh Kak Hasbullah bantu. Darojatun. Berarti gimana? Itu sepedamu. Itu sepedamu laki-laki di antara pohon. Zalika darojatun. Zalika, sohi. Zalika. Ada tak marbutohnya loh. Darrojatun ada tak marbutohnya. Darrojah. Darrojatun ada tak marbutohnya. Berarti pasangannya harus sama-sama feminin. Tilka darrojah. Tilka. Mu-nya ketinggalan. Darrojatuk. Darrojatuk, oke, darrojatuka. Di antara pohon. Baina. Nah, Syajaroh.
Baina syajarati. Oke, benar Kak. Alhamdulillah. Bain tilka darrojatuka baina syajaro. Oke, yang terakhir ya. Di mana tasmu? Tasku ada di sebelah lemari. Kak Iga. Di mana tasmu? Tasku ada di sebelah lemari. Oke, Kak. Kak Iga. Mana? Halo, Kak Iga. Masih belum dinyalakan, Kak, ininya. Suaranya. Ya, Kak. Oke. Yang nomor terakhir, Kak, dicoba dijawab. Di mana tasmu? Tasku ada di sebelah lemari. Aina akibatun. Munya boleh laki-laki, boleh perempuan, terserah. Aina hakibatukah? Aina hakibatuk, sahih. Tasku ada di sebelah lemari. Berarti gimana? Hakibati. Hakibati di sebelah. Kemarin nggak ikut yang ini, Kak. Boleh pakai yang nempel, boleh yang nggak nempel. Kemarin belum belajar ini. Berarti belum belajar secara mandiri ya, dilihat rekamannya kemarin. Soalnya ini baru pegang HP, soalnya lagi ada di pondok. Oh gitu, iya. Besok nanti setelah ini disimak yang itu ya, yang pelajaran kemarin. Oke. Siapa yang mau bantu Kak Iga melanjutkan? Hakibati, tasku di sebelah lemari. Purba. Iya, purba. Hisnati. Purba. Hisnati. Hizanati. Ayo. Oke, ini ya jawabannya. Aina hakibatuka hakibati kurbal hizanati. Oke, alhamdulillah semua masih ingat dan lancar ya jawabnya. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran yang baru. Nah, al-yaum hari ini kita akan mempelajari tentang muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas yaitu pembagian kata benda dalam bahasa Arab itu menurut jenisnya atau gendernya dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar itu untuk laki-laki dan muannas itu untuk perempuan. Nah, setelah itu kita akan membahas juga tentang pembagian kata benda dalam bahasa Arab menurut jumlahnya. Dibagi menjadi tiga, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu single ya, sendiri. Musanna itu dua, khusus dua saja. Dan jamak itu tiga atau lebih. Dan yang terakhir kita akan mempelajari hiwar atau percakapan. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Nah, berdasarkan gendernya, kata benda atau al-ism dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Kemudian, pembagian selanjutnya. Nah, di dalam muzakkar, anggap saja gambar yang cowok ini muzakkar ya, kemudian yang cewek ini muannas. Nah, di dalam muzakkar dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar hakiki. Hakiki, secara hakikat dia memang laki-laki. Nah, yang kedua adalah muzakkar majazi, atau dia hanya
Dia secara hakikat dia itu, yang pertama kan secara hakikat dia laki-laki, yang kedua itu dia dianggap sebagai laki-laki. Nah, apa aja nanti benda-benda yang dianggap sebagai laki-laki, kita akan pelajari lebih lanjut ya nanti. Ini main mapping secara apa namanya umumnya dulu ya. Kemudian mu'annas dibagi menjadi dua juga, al-hakiki sama majazi. Hakiki secara hakikat dia memang perempuan, dan majazi dia dianggap sebagai perempuan. Kata benda yang dianggap sebagai perempuan. Nah, dari hakiki dan majazi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang lafdi, ada yang maknawi. Lafdi dan maknawi. Nah, apa bedanya lafdi dan maknawi? Kalau lafdi, secara lafaz atau dilihat dari tulisan secara dilihat pakai mata itu sudah kelihatan kalau dia perempuan. Nah, nanti ada ciri-cirinya yang bisa kita lihat gini, oh dia pasti mu'annas nih, soalnya ada ini, ada ini. Nah, secara lafdi. Dan yang kedua adalah secara maknawi. Nah, kita harus tahu maknanya dulu. Nah, dilihat ini kok kayak agak mencurigakan nih gitu. Kayaknya mu'annas tapi kok mudzakkar, kayak mu'annas, kita bingung, maka kita harus telaah dulu. Artinya itu apa, maknanya itu apa, maka kita baru tahu kalau dia itu mu'annas atau mudzakkar. Seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, yaitu mudzakkar hakiki. Apa sih mudzakkar hakiki itu? Nah, mudzakkar hakiki, al-mudzakkar al-hakiki adalah madalla ala dzakarin min insanin au hayawanin. Mudzakkar hakiki adalah benda, sesuatu yang dianggap sebagai laki-laki karena hakikatnya dia memang laki-laki. Dan mudzakkar hakiki ini khusus dari insan, manusia, berupa manusia dan juga hewan. Nah, mudzakkar hakiki itu terdiri dari manusia dan hewan. Nah, selain itu benda-benda mati dan yang lainnya itu bisa masuk yang majazi tadi. Nah, mudzakkar hakiki itu siapa aja contohnya, kayak apa? Muhammad, nama orang laki-laki. Nama orang laki-laki Muhammad, Naufal, Zakin, dan lain sebagainya. Pokoknya nama yang biasa dipakai orang laki-laki itu pasti mudzakkar. Nah, setelah itu rojulun. Rojulun itu kan artinya laki-laki. Ya memang karena hakikatnya dia emang laki-laki kan. Rojulun, ibnun, anak laki-laki. Abun, ayah. Ayah juga mudzakkar hakiki. Jaddun juga mudzakkar hakiki. Kemudian asadun. Asadun. Jamalun. Asad ini singa ya. Jamalun. Nah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi nanti yang mudzakkar hakiki. Kapan kita tahu kalau dia itu mudzakkar hakiki? Nah, nanti kita harus bahas juga mu'annas. Maka kita akan tahu nih mudzakkar atau mu'annas. Habis itu yang kedua, mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi adalah kata benda yang dianggap sebagai laki-laki. Madalla ala dzakarin yang dianggap sebagai laki-laki, min ghairi, dari selain, ghair itu selain, insan, manusia, atau au hayawanin, atau hewan. Jadi selain manusia dan hewan, dia disebut mudzakkar majazi. Seperti babun, baitun, zillun, babun pintu, baitun rumah, zillun. Zillun itu yang ini ya. Zillun itu artinya ini, apa itu? Nih, bayangan. Ini bukan yang ini, tapi yang ini maksud saya. Zillun itu bayangan. Ajarun. Ajarun, upah. Itu disebut mudzakkar majazi. Nah, terus kapan kita tahu kalau dia itu mudzakkar dan mu'annas? Sebenarnya yang punya ciri-ciri itu yang mu'annas. Jadi kalau dia nggak punya ciri-ciri itu, ya berarti dia mudzakkar gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudzakkar, bab mudzakkar dulu.
Aman ya? Kita lanjut ya. Mu'annas hakiki. Nah, al-mu'annas al-hakiki madalla alal inas min insanin au hayawanin. Sesuatu yang dianggap perempuan, yang memiliki gender perempuan, dari bangsa manusia dan hewan. Imro'atun, nah imro'atun ini artinya perempuan. Bintun, anak perempuan kecil, pasti hakiki ya dia, secara hakikat. Nakotun, farosyatun, nakotun, farosyatun. Oke. Silakan dilihat dulu. Nakotun, farosyatun. Di sini sudah terlihat bedanya antara yang mu'annas dan mudzakkar. Nah, di sini mu'annas hakiki tadi kan dibagi menjadi dua. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Lafdiyun secara lafadz, secara kasat mata itu sudah terlihat, dan maknawi kita harus mengetahui maknanya dulu baru kita tahu kalau dia mu'annas. Nah, ini yang bisa jadi patokan kita. Lafdiyun. Lafdiyun contohnya Fatimatun, Laila, Shima. Nah, 3 huruf ini, Laila dan Shima nih ada yang merah-merah nih ya. 3 huruf ini adalah ciri-ciri mu'annas lafdi. Ciri-ciri kalau kata itu mu'annas secara kasat mata itu ada huruf ini, tak marbutoh. Ini bukan ya, ini alif. Alif bengkong kalau umpamanya di Jawanya itu alif bengkok, alif yang layyinah atau alif yang lembut, alif mamdudah. Ini alif, makanya saya sering mengingatkan teman-teman ketika ngerjakan tugas, ada yang menulis baiti, umpamanya ya, baiti, kan ba, ya, ta, kemudian ya ya. Nah, ada yang dia nggak nulis ini titiknya ini. Itu PR besar nih. Tidak ada titiknya itu udah beda cara bacanya. Karena ini bacanya Laila. Laila ke bawah ya. Laila, rendah gitu. Dia nambah panjang tapi rendah. Nah, kalau baiti ini harus ditambah dengan ya. Harus ditambah dengan titik. Dia bentuknya sama. Gini, yang satu harus ada titiknya. Disebut ya. Kalau ini nggak ada titiknya, dia disebut alif mamdudah atau alif bengkok. Makanya saya ingetin terus ini, kalau ya harus ditulis titiknya. Kalau enggak dia salah arti nanti. Begitu. Nah, yang kedua adalah maknawi. Mu'annas hakiki maknawi. Kita harus tahu dulu maknanya dari kata tersebut. Seperti Hindun, Zainabun, Maryamun. Nah, ketiga kata ini kan enggak ada nih. Nggak ada ciri-ciri, nggak ada tak marbutoh, nggak ada alif layyinah, nggak ada alif dan hamzah. Nah, dia itu mudzakkar atau mu'annas gitu kan kita bingung. Nah, kita lihat maknanya dulu. Zainab. Zainab ini biasanya nama yang dipakai untuk perempuan ya. Bu Zainab, Mbak Zainab gitu kan biasanya sering ya kita punya teman yang namanya Zainab itu perempuan. Maryam itu juga perempuan. Jadi kita tahu maknanya, oh ini nama yang biasa dipakai untuk perempuan. Jadi dia termasuk mu'annas hakiki, tapi yang maknawi, bukan secara lafzi seperti itu. Yuk kita lihat. Mu'annas hakiki lafzi, yaitu Fatimah, Laila, dan Shima. Secara kasat mata, secara dilihat dengan langsung gini ya, mu'annas itu punya ciri-ciri. Al-alamah. Alamah itu artinya ciri-ciri. Alamatnya kalau dia itu mu'annas itu ada 3. Yang pertama tak marbutoh. Nah ini. Fatimatun, syajarotun, Fatimatun, terus siapa? Aisyatun. Pokoknya ada tuntunnya nih belakangnya. Dia itu perempuan. Dia itu mu'annas. Kemudian yang kedua alif maqsurah. Nah, Laila, terus ada siapa lagi? Salma. Nah, itu perempuan.
ada ya, ada alif maksurahnya. Kemudian alif mamdudah. Alif mamdudah itu adalah alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Contohnya Shima. Contoh lainnya adalah Zahra. Zahra, ya gitu juga. Zahra. Nah, kan dia ada alif, kemudian ada hamzah gini kan. Zahra. Nah, gitu. Ini adalah ciri-ciri mu'annas hakiki yang bisa kita lihat. Oke, kemudian mu'annas maknawi. Nah, tadi kan mu'annas hakiki ya. Sekarang ke majazi. Al-mu'annas al-majazi madalla alal inas min ghairi insan au hayawan. Nah, dari selain manusia dan hewan. Contohnya adalah syamsun. Syamsun. Nafizatun. Nafizatun. Narun. Ainun. Nah, di sini lebih luas lagi ya. Syamsun, kenapa dia disebut sebagai mu'annas? Karena dia punya pasangan. Pasangannya itu komarun. Nah, sesuatu yang berpasangan itu biasanya disebut mu'annas. Nafidatun, dia jelas-jelas mu'annas. Meskipun dia kan majazi ya, sekarang benda-benda ya. Dia jelas-jelas mu'annas karena ada apanya ini di sini? Ada ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri tak marbutoh. Nah, narun. Narun juga disebut sebagai mu'annas. Karena apa? Nah, karena kadang-kadang orang Arab itu, kita belajar bahasa Arab, kan kita nggak native asli ya. Jadi kita dengerin perkataan orang Arab, kemudian kita simpulkan sendiri. Nah, orang Arab itu nyebut nar itu dengan kata hadihi gitu. Jadi dia itu dianggap perempuan. Entah karena apa. Ini mungkin karena dia punya pasangan juga kali. Pasangannya adalah air dan api. Nah, biasanya kayak gitu. Ainun. Ainun disebut sebagai mu'annas karena dia sudah jelas-jelas berpasangan kan ini, kanan dan kiri. Nah, dia mu'annas. Oke, tadi mu'annas majazi juga dibagi menjadi dua. Mu'annas majazi, mu'annas yang tidak secara hakikat dia perempuan, juga ada dua. Lafdi, terlihat dari lafadznya, dan juga maknawi. Lafdi sama ciri-cirinya tadi. Ada tak marbutohnya. Yang paling sering itu ada tak marbutoh ya. Kalau huruf yang ada, kata yang ada alif mamdudah dan alif maksurahnya itu nggak terlalu banyak. Jadi yang paling mencolok itu ya tak marbutoh ini. Nafidatun, madinatun, ummatun. Ini secara lafadz. Nah, kemudian secara makna, apa aja yang masuk secara makna? Ainun. Atau benda-benda yang berpasangan. Ainun. Mata. Tangan. Itu juga berpasangan. Dia mu'annas majazi. Kaki berpasangan. Sepatu. Sandal. Apalagi ya. Dan lain-lain. Pokoknya yang berpasangan itu masuk ke dalam mu'annas majazi. Syamsun dia berpasangan juga, narun dia juga berpasangan. Oke. Mu'annas majazi maknawi ini adalah yang berpasang-pasangan ya, yadun kanan dan kiri, hidaun sepatu, ainun. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, dia kan nggak ada tanda-tanda mu'annas ya kan, nggak ada tak marbutoh, nggak ada alif maksuroh, nggak ada alif mamdudah. Oh, kalau hida ini ada ya alif mamdudah. Yadun sama ainun ini nggak ada tak marbutohnya, tapi kita harus bilangnya gini, hadihi yadun, hadihi ainun, harus gitu. Karena hadihi kan pasangan untuk mu'annas. Nah, kenapa? Karena mereka itu berpasang-pasangan, maka dia disebut mu'annas majazi. Nah, sama juga mu'annas majazi itu adalah jamak taksir li ghairi akil. Jamak taksir adalah kata benda tak berakal
yang jumlahnya 3 atau lebih. Jadi kata jamak yang tidak mempunyai akal atau benda-benda seperti buku, rumah, banyak, gunung-gunung itu disebut sebagai muannas. Jadi ini pakainya kalau mufradnya, kalau singlenya kan artinya aslinya nih buku itu kan kitabun. Nah, maka itu menjadi kutubun. Jadi kita pakainya hadihi kutubun, hadihi buyutun, gitu. Kalau dia awalnya mufrad kan baitun. Baitun itu kan muzakkar. Nah, pakainya kan hada. Tapi ketika dia berubah menjadi jamak, maka dia disebut sebagai muannas majazi. Dan harus diperlakukan seperti perempuan, yaitu dengan pasangannya hadihi dan tilka. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kak, tadi bedanya yang lafzi sama maknawi itu bedanya apa? Kalau lafdi itu ada ciri-ciri yang 3 tadi itu. Kalau lafdi, tadi saya kepotong tadi, Kak. Oke, kalau lafdi kita lihat katanya gitu, pasti ada ciri-cirinya ini. Ada tak marbutoh, salah satu dari 3 ciri-ciri ini. Ada tak marbutoh atau ada alif maksuroh, bukan ya ini, dan alif mamdudah. Contohnya ini Fatimah tuh, ada tak marbutohnya. Laila, ada alif maksurah, Shima, Zahra, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada alif dan hamzah seperti ini disebut muannas hakiki lafdi. Nah, kalau hakiki, ingat ya, kalau hakiki itu cuman dari manusia dan hewan. Nah, kalau umpamanya kayak ini, nafidatun. Nah, dia kan bukan manusia dan juga bukan hewan. Berarti dia masuknya majazi. Tapi lafdi, dia punya ciri-ciri 3 itu. Nah, kalau yang maknawi, kita harus ketahui dulu. Nah, umpamanya kita, ini Zainabun. Kita tahu satu kata nih ya, Zainabun. Nah, dia itu nama orang perempuan. Berarti dia hakiki kan? Kan nama orang perempuan, dia hakiki. Tapi secara kasat mata kita nggak lihat nih tanda-tanda yang 3 tadi itu. Nah, berarti dia bukan lafdi, tapi dia secara makna disebut perempuan, seperti itu. Yang lainnya? Mau nanya dong, Kak. Oke. Ini kan kita bukan native sebagai orang Arab gitu ya. Jadi kita nggak tahu misal orang melafalkan sesuatu tuh, misal dia pakai tak gitu ya. Nah, kita nggak tahu taknya itu tak biasa apa tak marbutoh. Contoh mudahnya ini baiti gitu. Nah, aku kan bisa aja orang nggak tahu kayak ini taknya ini tak marbutoh apa bukan gitu. Jadi kayak ada buat kata-kata yang seperti itu tuh apa emang harus hafal mati cara menulisnya gimana atau ada triknya supaya kita tahu ini muannas apa muzakkar gitu. Oke. Nah, kita bisa tahu secara sekilas. Nah, biasanya kalau orang Arab itu kan ngomongnya tuh nggak lengkap ya. Kayak dimatiin gitu loh, Fatimah. Jarang orang Arab yang ngomongnya Fatimatun gitu. Nggak kan? Pasti Fatimah. Hakibah, Sajaroh gitu kan. Nah, gimana cara kita membedakan? Dia itu tak marbutoh, ya kan? Gini kan? Tak marbutoh atau tak yang gini. Nah, tak yang gini itu disebut tak maftuhah. Maftuhah itu dari kata fataha, tak yang terbuka. Nah, dia kan terbuka kan mangkoknya. Kalau marbutoh kan gini, itu dari kata robato. Robato artinya terikat. Nah, dia kan terikat kan ini. Kayak diikat gitu, kayak plastik diikat kan bentuknya gitu kan, kantong. Nah, kalau dibuka kan ambiar gini kan, maftuhah. Bagaimana kita membedakannya secara sekilas? Tak marbutoh ketika dia dimatikan atau disukunkan, dia dibaca sebagai huruf H. Jadi Fatimah, Syajarah, Hakibah,
khizanah, dan lain sebagainya. Nah, kalau tak maftuhah ini ketika dia disukun atau diwakafkan, dimatikan, dia dibaca menjadi tak, tetap tak. Itu tats. Jadi bait seperti itu. Bint ada taknya gitu. Ini secara apa namanya? Kalau secara pendengaran aja ya. Nah, gimana lebih lanjutnya? Contoh dia sudah diubah menjadi apa itu namanya? Disambung kayak baiti, darrojatuka, darrojatuk. Nah, namanya baiti gini ya. Baiti ditambah ya kan ini. Darrojati. Kemudian yang kedua darrojati gini ya. Gimana caranya kita tahu ini kan bentuknya jadi maftuhah semua, jadi terbuka kan? Kita hilangkan dulu ini. Ya-nya ini kita hilangkan. Kita tambahkan. Nah, asal kata baiti itu kan baitun. Nah, kalau asal kata darrojati, darrojatun. Taknya gini. Nah, kan ketahuan ini. Ini mudzakkar, ini muannas. Nah, satu lagi tambah lagi kita. Lah, kalau umpamanya kita nggak tahu nih kalau darrojatun itu pakainya tak marbutoh. Kalau kita taunya dia pakai tak maftuhah gimana gitu. Nah, itulah kita harus ada PR-nya juga, kita harus banyak-banyak membaca atau ngafalin kosakata itu. Nah, kalau umpamanya mau lebih lanjut lagi, yaitu harus secara nggak langsung kan ketika kita baca-baca gini, oh masih inget lah, oh darrojatun itu kayaknya pakai tak marbutoh, kalau baitun itu kayaknya pakai tak maftuhah gitu. Jadi ya sebenarnya hafalan kosakata itu juga ya sangat penting juga. Di mana-mana kalau belajar bahasa apapun kan memang harus nambah-nambah kosakata ya, dari membaca atau mendengarkan dari native yang asli gitu. Ya, sudah? Ada yang ditanya lagi? Fahimna. Alhamdulillah. Yang lain? Lanjut ya. Ini emang agak ini ya, apa namanya? Agak ribet ya, emang gitulah. Nama bahasa Arab tuh pohonnya, akarnya, dan dahannya itu banyak. Tapi biasanya yang kita ditanyain itu nggak sampai sedalam-dalam itu, kayak Fatimah itu mu'annas atau mudzakkar, pasti gitu aja. Oh mu'annas, udah yakfi di situ aja. Nggak mungkin sampai mu'annas hakiki apa majazi, lafzi apa maknawi gitu. Nggak sampai segitu. Kalau umpamanya secara global, secara di dalam percakapan biasanya nggak sampai segitunya. Nah, kita itu kenapa sih harus tahu dia mudzakkar atau mu'annas? Nah, itu kan nanti nyambungnya dengan pasangan-pasangannya, kayak pakainya hada atau hadihi, pakai dalika atau tilka, seperti itu untuk nyebut sesuatu. Oke, kita lanjut ke latihan. Latihan sedikit. Oh, ini nih ada tambahan. Nah, kita ada tambahan sedikit. Ini al-mulahadah. Ini sesuatu yang harus diperhatikan ya. Kita pernah dengar kan omongan kata-kata nama manusia, nama orang dalam bahasa Arab namanya Tolhah. Tolhah bin Ubaidillah. Nah, kayak sahabat Nabi itu kan ya. Tolhah bin Ubaidillah, Ubaidah, Musa. Nah, ini kan ada tak marbutohnya, Kak, gitu. Ubaidah juga ada tak marbutohnya, Musa juga ada tak marbutohnya. Ini kan ciri-cirinya mu'annas, sedangkan nama-nama Tolha, Ubaidah, Musa itu biasanya kan dipakai untuk nama cowok ya kan, untuk nama laki-laki. Nah, meski terdapat ciri-ciri mu'annas, kata-kata tersebut tergolong mudzakkar hakiki karena kata tersebut biasa dipakai sebagai nama orang laki-laki. Jadi kalau umpamanya kita itu pertama melihat ininya dulu ya, bentuknya, oh ada tak marbutohnya. Terus kemudian kita telaah juga, Tolha itu
buat cowok atau cewek ya gitu. Ternyata dia buat cowok. Nah, kalau cowok nama manusia laki-laki kan dia masuknya hakiki. Jadi dia disebutnya tetap mudzakkar hakiki karena kembali ke dirinya si pemilik nama ini gitu. Musa, Huda. Nah, kalau Huda itu kadang ada yang dipakai untuk perempuan ya kan? Ada juga Huda yang laki-laki. Nah, itu kita tergantung ininya ya. Pemilik nama itu kalau dia ternyata laki-laki, ya pakainya Hada. Hada, Huda. Kalau ternyata teman kita itu Huda itu cewek ya, Hadihi Huda gitu. Tetap diperhatikan juga itu. Oke, sekarang tadribah. Latihan. Mudzakkar au muannas. Nah, mudzakkar au muannas. Silahkan saya beri waktu 1 menit untuk mencari arti kata-kata ini. Bebek, ayam, bumi, bumi, kaki, sandal, air, dan ini siapa? Guru laki-laki. Ya, silahkan dicari dulu artinya. Nanti kita jawab 1 menit ya. Oke, sudah? Sudah 1 menit? Yuk, yang lain sambil dicari ya kalau belum ketemu semua. Sekarang coba yang pertama ini, muannas atau mudzakkar? Ya, Kak Brian. Ini muannas atau mudzakkar? Gambar yang pertama. Enggak, Kak, masih belum terlihat, Kak. Oh, belum. Oh, yang ini, yang ya. Bebek ya? Ya, bebek muannas atau mudzakkar? Bebek itu Mama, nah bebek. bata. Bat? Bata. Batotun. Batotun. Ya. Batotun muannas atau mudzakkar? Muannas. Sekarang biar paham betul ya, muannas hakiki atau muannas majazi? Hakiki. Iya, hakiki. Karena dia apa, Kak? Termasuk apa? Kenapa kok disebut muannas hakiki? Maaf tadi lupa. Dia dari bangsa apa tuh? Bangsa jin. Bangsa? Oh, ini ya, apa? Hewan. Oke, dia muannas hakiki karena dia batotun, ada ciri-cirinya tak marbutah. Dan juga dia dari hewan, berarti dia hakiki lafzi. Oke, yang kedua. Berarti ini pakainya hadihi ya, hadihi batotun atau tilka batotun. Kemudian gambar kedua Kak Selin. Gambar kedua Kak Selin. Halo Kak Selin. Ada Kak Selin? Yang lain dulu ya Kak Selin. Halo. Halo Kak. Ya. Ya, gambar kedua apa Kak itu Kak?
Gambar apa, Kak? Ayam itu ya. Ma makna ayam fil Arabiyah? Dija. Ya. Jadi saya nyarinya itu artinya dajajah. Iya, dajajah. Ya, dajajah. Dajajatun. Nah, berarti dia muannas atau mudzakkar, Kak? Muannas. Dajajatun. Nah, dajajatun. Dajajatun muannas apa itu? Hakiki atau majazi, Kak? Hakiki. Karena dia hewan. Karena dia hewan. Nah, ciri-cirinya muannas apa, Kak, di situ? Ada nggak ciri-ciri muannasnya? Itu tunnya itu. Iya, ada tak marbutahnya ya. Iya. Oke, berarti kalau ini ayam, apa bahasa Arabnya? Ini ayam. Ini ayam. Hada. Ini. Hada. Oh, ini Buddha. Ya. Buddha. Dajajatun. Ini ayam. Tadi kan dajajatun muannas, berarti dia pakainya apa? Ini kalau sebutan ini untuk muannas. Oh. Hada. Ya. Yang buat muannas hada untuk mudzakkar, Kak. Oh. Ntar lupa. Iya. Hadi. Hadi. Hadihi, ya. Ya, hadihi dajajatun. Oke. Benar, Kak, sahih. Ini ayam berarti hadihi dajajatun. Oke. Sekarang kata ketiga, Kak. Gambar ketiga, Kak Rahani. Apa ini, Kak? Gambarnya, Kak, yang ini. Bulat. Ada, Kak Rahani? Oke. Apa ini, Kak? Apa itu, Kak? Iya, apa? Bumi. Ini bumi, ya. Ini bumi. Apa nih? Bumi. Apa bumi? Ayo. Ardun, ya. Ardun. Ardun. Mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Iya. Kenapa kok mudzakkar? Karena nggak ada ciri-ciri mu'annas. Nggak ada ciri-ciri mu'annas. Tapi secara, ini kan secara lafadz nggak ada ciri-cirinya. Secara lafdinya sudah ditelaah atau belum nih ya, Kak? Secara maknawinya. Maknawinya kayaknya juga mudzakkar. Ya, nggak ada ya. Nah, Ardun, ini emang menjebak. Ardun itu punya pasangan, Kak. Bumi itu punya pasangan. Biasanya kalau di kata-kata gitu kan ada pasangannya kan, bumi ini. Pasangannya apa? Ars. Nggak sampai sejauh ars, yang deket aja. Bumi pasangannya apa? Hari. Pasangannya bumi dan langit. Langit. Benar. Langit. Bumi dan langit bersaksi. Nah, gitu kan? Oh, bumi dan langit. Oke. Nah, dia punya pasangan nih. Nah, berarti dia kalau yang berpasang-pasangan itu masuk ke mana? Mu'annas. Iya, betul. Mu'annas apa berarti, Kak? Kan nggak ada ciri-cirinya kan tadi? Nah, masuknya mu'annas apa? Mu'annas maknawi. Ya, mu'annas maknawi. Nah, dia majazi atau hakiki? Majazi. Oke, berarti dia mu'annas majazi maknawi. Karena nggak ada cirinya. Oke, sahih. Berarti kalau ini bumi, gimana, Kak, bahasa Arabnya, Kak?
Hadihi Mm-mm. ardatun. Apa kok ditambah itu? Langsung aja Kak. Hadihi. Gimana jadinya? Ya Ardun. tetap. Ardun. Kan nggak usah Oh. ditambahi tak marbutoh kan. Ini sudah mu'annas. Nggak usah ditambahi. Oke. Oke, nggak usah ditambahi. Jadi ardun itu sudah mu'annas. Tanpa ada tak marbutoh dia sudah mu'annas. Berarti hadihi ardun. Ardun. Iya. Langitnya apa ya? Langit apa langit? Samaun. Sama. Oh, ini lafzi ya berarti? Iya, ada apa? Ciri-cirinya apa? Itu apa? Alif mamdudah. Oke, iya sama alif mamdudah. Dia kan jamaknya was sama wat, ya kan ada jadi tak di akhirnya. Nanti kita belajar. Nah, jamak-jamak. Oke, lanjut. Nih, gambar yang ini sendiri nih. Guru laki-laki. Udah hafal kan guru laki-laki? Udah langsung tunjuk nih Kak Hasbullah. Guru laki-laki. Ma makna? Kalau guru laki-laki itu madros apa sih? Mudarrisah. Mudarris. Oke, mudarris. Oke, laki-laki ya. Dia muzakir. Muzakkar. Ya muzakkar. Oh ya, maaf muzakkar. Dia mudaris, muzakkar. Dia hakiki. Muzakkar hakiki. Oke, karena dia udah ada ciri-cirinya, udah ada ya laki-lakinya gitu, dan namanya sudah jelas juga guru laki-laki. Iya, karena dia manusia ya kan, dari bangsa manusia. Oke, sahih. Berarti kalau itu guru laki-laki, ma makna fil arabiyah? Huwa mudaris. Itu bukan dia. Tilka mudaris. Mudzakkar. Mudzakkar pakainya Muzakir. Zalik. Zalik. Oke, zalika mudarrisun. Gitu ya. Lanjut ke ini. Ini Kak Nadia. Apa ini? Gambar apa? Ini air ya, air. Ya, apa artinya? Kok nggak kedengaran ya Kak suaranya Kak? Yang lain bisa dengar? Apa saya aja yang nggak dengar? Dengar nggak Kak? Ini dengar ini baru. Ya udah gini aja. Iya, kenapa kamu? Artinya maun. Iya, maun. Oke, maun. Ki, ini mudzakkar atau muannas maun? Muannas. Kenapa? Muannas. Karena ada api kan? Ya, air sama api. Dia pasangannya api. Ada pasangannya, iya. Oke. Muannas majazi atau hakiki? Majazi. Ada ciri-cirinya nggak nih, lafdi atau maknawi? Maknawi. Apa ya Kak? Ya, dia lafdi dan maknawi karena ada dua-duanya ya kan. Dia berpasangan juga, terus ada ciri-cirinya juga. Oke, berarti kalau ini air gitu, apa bahasa Arab? Hadihi ma'un. Hadihi ma'un. Oke. 100. Alhamdulillah. Lanjut ke ini. Apa ini? Kak ganti Kak siapa ya? Kak Rizka, halo. Apa ini Kak? Gambar apa? Sandal Kak. Oke, ma makna sandal. Sandal. Sandal? Fil Arabiyah. Sandal juga nggak ya Kak? Sandal ya? Enggak, bahasa Inggris sandal. Kalau bahasa saya juga Arabnya, nemu di
Soalnya saya nemu di translate juga gitu, sandal atau enggak sandasil kalau nggak salah. Oh Ada gitu. dua. Enggak. Yang lain ada nggak nemu yang selain sandal? Jaza. Naklun. Naklun ya. Naklun. Kayaknya naklun ya. Emang sekarang tuh orang Arab juga banyak yang ini ya menyerap dari bahasa Inggris. Ya udah sandals dibilang sandals, kayak HP, laptop tuh disebutnya juga laptop gitu. Banyak yang diserap. Cuman aslinya hasub, ada sebutan dia sendiri. Naklun ini ya. Kak, mau nanya dong. Oke. Untuk kalau misalkan yang huruf P terus huruf C itu kan orang Arab gak bisa ngomong, terus itu gimana? Huruf apa? P. Kan P gak bisa. Ya kan kayak contoh, aku kan translate waktu itu pernah kan aku translate Depok misalkan. Jadi di book gitu. Jadi gimana itu? Bisa pakai B atau bisa pakai fa. Di book gitu atau di book. Oke. Sip. Kalau C itu biasanya gini, gym pakainya. G biasanya. Atau ya gitu. Jarang ya, nggak ada juga sih huruf C dan P ya di Arab tuh. Iya. Kalau dua konsonan yang barengan gimana? Kayak gimana? Bandung gitu. Oh, NG. Ya. Iya, dung itu ya. Biasanya, atau Clippy gitu misalnya. Clippy. Pokoknya dua konsonan yang bergandengan di katanya gitu. Ya, duns itu biasanya gini. Nun jim. Ini NG. Ngeng. Bandung, Semarang tuh pakai NJ nih belakangnya. Dia masuknya bukan ke ini ya, bukan ke bahasa Arab Fusha. Dia masuknya kayak Arab Pegon itu, tahu nggak, teman-teman? Bahasa Arab yang kitab, tapi dia itu tulisannya Arab, tapi dia dibaca bahasa Indonesia. Apa itu? Jadi alfa itu gitu, tapi tulisannya nyatanya Arab gitu. Pernah tahu? Di Malaysia ya? Ya, di Malaysia itu kan gitu tulisannya. Ditulis pakai bahasa itu namanya Arapegon kalau di Jawa. Jadi jalan, pamannya jalan, ya udah tulisnya jalan gini. Dia bahasa tulisannya Arab tapi ya aslinya Indonesia gitu. Jalan. Gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, itu ada belajarnya sendiri, saya juga bukan spesialisasi di situ sih. Jadi sama-sama kurang tahu banyak, hanya tahu sedikit. Naklun ya. Tadi saya nunjuk siapa? Kak Rizka ya? Naklun. Mudzakkar atau muannas, Kak? Muannas bukannya, Kak? Iya. Kenapa kok disebut muannas? Limadza? Karena akhirannya lun. Akhirannya lun? Oh, bukan ya? Iya, muannas majazi atau hakiki nih? Masih belum paham, Kak, yang itunya. Ingat-ingat aja, kalau hakiki, hakikatnya dia perempuan. Seperti manusia, perempuan. Kan ada kan dia hakikatnya dia punya kelamin perempuan. Hewan juga ada kan yang perempuan, betina. Nah, itu hakikat secara hakiki. Nah, selain itu berarti majazi. Dia hanya dinisbahkan atau dia disebut sebagai perempuan. Aslinya dia nggak punya kelamin itu gitu kan. Jadi dia majazi. Nah, ini mu'annas benar. Dia masuknya majazi karena dia bukan dari manusia dan hewan. Nah, selanjutnya dia hakiki atau lafdi nih, Kak. Lafdi atau maknawi, maaf.
Lafdi atau maknawi? Nah, kalau lafdi tadi kan ada 3 ciri-cirinya. Apa aja ciri-cirinya, Kak Rizka? Ada tak marbutoh, terus ada alif yang bengkok gini, dan alif dan hamzah. Nah, Sinaklun ini ada nggak ciri-ciri dari 3 ini, salah satunya? Nggak ada. Nggak ada, berarti dia bukan lafdi. Nah, Oke, terus dia masuk apa dong? Mu'annas yang apa? Yang maknawi ya tadi ya, Kak? Nah, ya, karena dia memiliki pasangan. Nah, yang berpasang-pasangan itu masuknya mu'annas. Maknawi. Oke, sudah paham, Kak? Ya, Kak. Oke, gambar yang selanjutnya. Kak Iga. Apa ini, Kak? Ya, Kak. Gambar kaki. Iya, kaki. Ma makna kaki? Saya dapatnya akdam. Akdam? Itu telapak kaki. Oh. Ya. Yang biasa, yang kaki dari atas sampai bawah sebutannya apa? Ro depannya. Ya. Kak Iga. Apa? Kak Naufal? Siapa yang? Rojulun. Rijlun, yang benar rijlun. Rijlun. Nah, ini ya Kak, rijlun. Kak Iga, rijlun mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Nah, mu'annas majazi atau hakiki? Hakiki. Hakiki? Iya kah? Apakah kaki itu manusia? Iya, emang dia bagian dari manusia sih, tapi dia bukan manusia. Apa ini? Berarti dia Latsmi. Majazi. Mudzakkar majazi. Mu'annas majazi. Nah, mu'annas majazi yang lafdi atau maknawi nih masuknya? Maknawi. Nah, karena berpasangan. Oke, benar. Lanjut. Nah, Huda tadi sudah dibahas ya. Zahro, sekarang Zahro. Kak Astri, Zahro. Mu'annas atau mudzakkar Zahro? Mu'annas. Nah, mu'annas hakiki atau majazi? Yang hakiki, Kak. Karena apa? Karena ada alif mamdudah. Ini lafdi ya masuknya. Zahro ini biasanya untuk apa? Kenapa dia disebut hakiki? Karena dia biasanya buat nama cewek. Oke, ya, dia nama perempuan. Yang terakhir Usamah. Kak Noval, Usamah. Mungkin muzakkar. Mudzakkar. Kenapa dia disebut mudzakkar? Padahal ada tak marbutoh loh di sini. Saya taunya Usama tuh cowok soalnya. Iya benar. Karena Usama adalah nama yang dipakai untuk orang laki-laki. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Insya Allah sudah paham ya? Nah, alhamdulillah. Berdasarkan jumlahnya, kata benda, sekarang menurut jumlah tadi kan menurut gender ya. Menurut jumlahnya dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad adalah lafdun dalla ala wahidin aw wahidatin. Kata benda yang menunjukkan jumlah 1. Entah itu 1 mudzakkar atau 1 muannas. Jadi kalau 1 disebut mufrad. Contohnya qalamun fallahun, yang dari mudzakkar ya. Qalamun fallahun. Nah, yang dari muannas sayyaratun. Nah, dia disebut mufrad karena 1-1.
Oke. Musanna lafdun dalla alal itsnain au itsnataini. Kata benda yang menunjukkan jumlah dua. Dua secara mudzakkar ataupun dua secara muannas. Ciri-cirinya apa? Biziyadati alifin wa nunin. Ditambah dengan alif dan nun di belakang kata tersebut. Atau ya dan nun. Ya dan nun. Ala mufradihi. Nah, alif dan nun dan ya atau ya dan nun ini ditambahkan ke dalam mufradnya. Ke dalam kata tunggalnya tadi. Contohnya, kolamun ditambah dengan alif dan nun. Ingat ya, nunnya kasroh di bawah ya. Nun kasroh di bawah dan ya dan nun kasroh. Kolamun menjadi kolamani atau kolamaini. Fallahun menjadi fallahani atau fallahaini. Sayyaratun menjadi sayyarotani atau maaf ini kepotong ya, atau sayyarotaini. Taini ya, bisa dibayangkan kan? Nah, kenapa kok ini alif dan nun kasroh atau ya dan nun kasroh? Nah, kapan pemakaiannya? Alif dan nun kasroh dipakai ketika dia netral, nggak ketemu siapa-siapa. Sedangkan ya dan nun kasroh dipakai ketika dia bertemu dengan huruf jar. Huruf yang kemarin kita belajar itu, yang preposisi itu. Nah, itu dia kalau depannya itu ketemu didahului dengan huruf jar, maka dia posisinya menjadi majrur atau dia terkena efek huruf jar, maka dia harus dikasroh. Jarrun itu aslinya kasroh, temannya kasroh. Kolamaini. Nah, nanti di dalam contoh ya ada. Begitu juga fallahaini dan sayyarotaini. Nah, kemudian jamak. Jamak itu adalah lafdun dalla ala salasatin fa aksar. Kata benda yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Nah, jamak itu jamak itu kan jamak ya. Jamak di bahasa Indonesia kan juga jamak ya. Oke, jamak itu dibagi menjadi 3 lagi. Ada jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga adalah jam'ut taksir atau jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang terdiri dari benda yang mudzakkar salim. Mudzakkar yang salim itu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan bentuk. Nah, kenapa? Nah, kita sebut gini. Fallahun, kalau mufrad kan gitu kan, fallahun. Nah, ciri-cirinya jamak adalah ditambah dengan wawu dan nun fathah atau ya dan nun fathah. Fallahun mufradnya ketika jamak salim ya. Nah, fallahun itu kan mudzakkar. Dia dijamak mudzakkar salim menjadi fallahuna. Fallahuna, afan. Ini gini. Fallahuna atau fallahina. Jadi kata mufradnya itu tidak ya disebut salim. Nah, selamat. Jadi kata mufradnya itu selamat dari perubahan. Enggak ada yang berubah kan, ini hanya harokat di belakang ini aja. Karena dia ngikut wawunya dan ini ngikut kasroh, ngikut ya-nya. Fallahun, fallahuna. Jadi dia salim atau enggak ada perubahan dalam dari bentuk mufradnya. Kemudian yang kedua ada jamak muannas salim. Nah, jadinya dia awal katanya dia itu adalah benda yang muannas. Nah, ketika dia berjumlah banyak, maka dia disebut jamak muannas salim. Ciri-cirinya ditambah dengan alif dan ta. Ta maftuhah, ta yang terbuka. Aslinya kan mufradnya kan dia sayyarotun gini ya. Nah, sayyarotun. Ditambah dengan alif dan ta yang terbuka, maka dia menjadi sayyaro. Nah,
Ro ditambah alif, kemudian taknya yang tertutup ini jadi buka. Sayyarot. Jadi dia tidak terjadi perubahan yang signifikan kan dari mufradnya, hanya ditambahi saja, ditambahi dengan 2 huruf ini. Nanti kita bahas rinci lagi, ini sekilas aja ya. Yang ketiga adalah jam'u taksir. Nah, taksir ini dari kata kasaro. Kasaro yukasir. Artinya pecah. Pecah belah. Kenapa disebut jamak yang pecah? Nah, karena kalau ini kan salim, ini selamat ya, selamat. Nah, dia pecah karena kata jamaknya ini akan memecah belah si mufradnya. Aklamun. Nah, aklamun itu adalah jamak dari kolamun. Kolamun. Kolamun itu pulpen ya. Pulpen 1 kolamun. Kalau pulpen 3 atau lebih aklamun. Kita lihat aja ya kan? Lihat. Sudah berubah kan? Kolamun langsung berubah aklamun. Kalau ini tadi falahun tinggal ditambah aja falahuna. Sayyarotun berubah sayyarot gitu. Sedangkan jam'u taksir yang pecah ini maka dia benar-benar dipecah posisi si kata mufradnya itu. Jadi menjadi aklamun. Ditambahi alif di depannya, masihan ya. Yang dipecah apa aja? Ini ditambahi di sini, ini ditambahi gini. Nah, dan ini itu ada banyak sekali polanya. Pola-pola jam'u taksir itu ada sekitar mungkin sampai 15 pola ya. Nah, ini kita ketahui dari kita harus hafalin pola-pola ini. Tapi bisa juga kita hafal sendiri dengan yang sering-sering keluar aja. Gitu. Oke, dari gambaran umum jamak ini, dari mufrad, musanna, dan jamak, sebelum kita kupas masing-masing ya, ada pertanyaan? Jadi kita mau tahu selamat atau tidaknya memang harus banyak membaca ya. Iya, iya benar itu. Kita mau tahu dia yang selamat atau yang pecah belah itu ya dari banyak membaca juga. Tapi ada ciri-cirinya kalau umpamanya yang mu'annas yang paling gampang ya. Mu'annas kalau dia akhirannya tak marbutoh itu kebanyakan dia gini bentuknya. Ada kecuali jendela. Jendela itu nafidatun. Tapi jamaknya dia jamak taksir. Jadinya nawafid. Bukan nafidat. Nah itu gimana taunya? Yaitu harus baca gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke jamak. Kalau yang mufrad dan musanna insya Allah mudah ya tadi dipahami. Sekarang jamak. Jamak mudzakkar salim. Ismun yadullu ala jama'atin minal dzukuri al-uqala. Nah, di sini kita tahunya dari sini. Jamak mudzakkar salim itu kata benda yang berjumlah 3 atau lebih dan merupakan manusia. Nah, dukur itu kan laki-laki ya kan. Ukola itu akal, yang memiliki akal. Jadi manusia lah ya. Kita sebut kalau jamak mudzakkar salim itu manusia laki-laki. Kalau banyak itu pakainya jamak mudzakkar salim. Yang berakal kan manusia aja. Nah, caranya gimana? Ditambah dengan biziyadati wawin wa nun. Wawu dan nun fathah. Kalau musanna tadi nun kasroh, kalau jamak itu nun fathah atau ya dan nun. Nah, contohnya ini falahun itu artinya petani. Petani itu kan berakal ya. Falahun ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun jadi falahuna atau falahina gitu. Yang paling gampang ciri-cirinya. Pokoknya kalau itu benda itu berakal atau manusia, kalau dijamakin berarti dia jamak mudzakkar salim. Oke.
Yang kedua adalah jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim kata benda yang bersifat feminim, berakal atau tidak, dan berjumlah 3 atau lebih. Nah, kalau umpamanya mudzakkar salim tadi itu pasti berakal ya dia, cowok dan berakal berarti manusia. Kalau yang muannas salim dia itu bersifat muannas feminin, berakal atau tidak. Nah, ini agak lebih luas lagi ya. Jadi nggak bisa dipukul rata ini. Kalau berakal, contohnya tolibatun. Tolibatun, murid perempuan. Tolibatun. Ketika dia jamak, murid perempuan banyak menjadi ditambah dengan alif dan ta. Jadinya tolibatun. Sayyaratun. Jadinya sayyaratun. Gitu, ditambah dengan alif dan ta. Nah, yang ketiga adalah jamak taksir atau jamak yang pecah. Lafdun dalla ala aksar minasnain awisnatain ma'a tagyiri fi bina'i mufradihi. Lafdun kata dalla ala aksar yang berjumlah lebih dari isnaini 2 secara mudzakkar au isnataini secara muannas ma'a tagyiri dan disertai perubahan. Tagyir itu perubahan. Fi bina'i mufradihi pada bentuk mufradnya atau pada bentuk tunggalannya. Ini jamak taksir. Contohnya yang dia bersifat muannas ya. Madrasatun, dia muannas karena ada tak marbutah di sini. Ketika muannas sendiri ya, satu sekolah berarti madrasatun wahidatun, satu. Nah, ketika dia berubah menjadi jamak banyak, dia berubahnya menjadi madarisu. Sebenarnya ada pola-polanya. Contohnya gini, kan kalau bahasa Arab itu kan asal katanya itu dari cuma 3 huruf ya. Fa, ain, dan lam. Nah, jadi cuma ada 3. Madrasatun ini, asli kata madrasatun itu adalah da, ro, dan sin. Nah, jadi maf, kan ini coba kita pakai kuncinya ini ya, fa, ain, lam. Dalnya itu fa, mati berarti maf. Ro-nya itu ain, lamnya itu sinnya, maf'alatun, ya kan, maf'alatun. Ya Allah, tulisannya kok kayak gini. Sebentar saya tulis pakai ini aja. Nah, dia berubahnya menjadi gini ya. Madrasatun kalau pakai yang tadi itu kuncinya di dalam bahasa Arab itu cuma ada 3 huruf fa, ain, dan lam. Madrasatun. Nah, jadinya maf'alatun. Nah, kalau bentuknya itu kayak gini, maf'alatun, maka jamaknya polanya itu jadi mafa'ilun. Nah, kalau maf'alatun jamaknya mafa'ilun. Nah, contoh lainnya adalah yang sama ya, nafidatun. Bentar, ini agak beda ini. Maktabatun, namanya gitu ya. Maktabatun. Maktabatun ini artinya perpustakaan. Maktabatun. Bentuknya sama persis sama madrasatun. Madrasatun. Maf'alatun. Jadi maktabatun. Nah, asli katanya berarti dia dari huruf kaf, ta, dan ba. Nah, dia apanya itu jamaknya menjadi makatibu dan lain sebagainya. Nah, ini pembahasan seperti ini kita pelajari di ilmu sorf. Sorfun itu artinya perubahan. Jadi di ilmu sorof ini salah satu bagian dari ilmu bahasa Arab ya yang pernah
saya ceritakan sekilas kemarin itu loh, sorof, nahwu, dan balaghah. Nah, perubahan kata-kata kayak gini, ini itu dipelajari di ilmu sorof ini. Dan itu ya perlu pembahasan mendalam tersendiri ya. Ini pokoknya ada pola-pola kayak gini ini banyak, dan itu dibahas di sini semua. Tapi kalau secara sekilas kita bisa menghafalnya. Jadi nanti ada kamus, insya Allah saya upload ya nanti, ada kamus mufrad dan jamak taksir. Nah itu kalau dihafalin ya insya Allah kita tahu. Madrasatun madarisu, talibun tulabun, kita hafalin aja. Kalau mau paham ya di sini, belajar di sorof ini. Oke, yang kedua adalah talibun. Talibun ini katanya dari fa'ala jadi fa'ilun. Fa'ilun jamaknya fu'alun. Nah, gitu. Fu'alun. Contoh yang lain apa nih? Yang mirip dengan talibun. Polanya yang mirip dengan talibun apa? Ada yang bisa bantu nggak? Talibun. Pokoknya talibun. Nah, ada nggak yang menemukan yang lain? Seperti talibun. Pernah kita pelajari kok. Kata profesi. Tajirun. Iya, tajirun. Siapa tadi yang jawab? Hadir. Oke, hasbullah ya. Tajirun. Nah, tajirun. Bentuknya sama persis kan ini? Nah, tajirun. Nah, kalau dijamakin berarti gimana ini? Tajirun. Ngikutin tujarun. Oke, benar. Tujarun. Nah, gini. Bisa kan? Sebenarnya polanya sih itu-itu aja ya. Bisalah kita tahu. Terus kayak umpamanya madrasatun. Kita tahu kan pola ini madrasatun jamaknya madarisun. Nanti kalau kita nemu kata benda tunggal yang mirip dengan madrasatun, oh berarti jamaknya ini kira-kira sama kayak gini. Kayak tadi tolibun yang mirip tajirun. Oh berarti jamaknya tulabun. Kita masukin rumusnya jadi tujarun. Nah, kayak gitu. Jadi ngafalinnya nggak usah banyak-banyak ya, cuman contohannya aja per pola-polanya ini. Terus sama nih yang terakhir, kolamun, aklamun. Nah ini contoh lain ada nggak yang bisa nyebutin contoh polanya seperti kolamun? Tadi yang Kak siapa ya? Yang Kak Astri ya kalau nggak salah. Artinya kaki. Artinya kaki yang Kakak sebut tadi apa? Bukan yang rijlun. Kak Astri atau Kak Iga tadi yang sebut? Saya, Kak. Oh iya ya Kak Iga. Apa tadi? Artinya kaki. Akedam. Akedam. Nah, dia akedamun. Gini kan? Akedamun. Nah. Polanya persis kan? Ini. Persis kan? Ini kan alif kan ya, panjang. Ini juga panjang. Nah, berarti mufradnya akedamun ini apa Kak Iga? Bisa kita lihat dari sini. Huruf tambahannya. Kan kolamun, aklamun. Akedamun berarti mufradnya apa nih? Dilihat dari sini. Bisa? Yang kodamun. Iya, kodamun. Sahih benar. Kodamun. Nah, karena huruf tambahannya di sini adalah ini dan ini huruf alif panjang ini. Jadi aslinya kodamun. Akdamun. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Yuk, ada yang tanya nggak? Nggak ada ya, berarti insya Allah paham ya. Nah, ini ya, cara ini saya ringkas lagi. Mufrad, musanna, dan jamaknya. Mudarrisun, mudarrisani, atau mudarrisaini,
mudarrisuna, mudarrisina. Nah, kalau yang jamak muannas tholibatun, tholibatani atau tholibataini, tholibatun. Terus yang jamak taksir kitabun, kitabani, au kitabaini, kutubun. Nah, kutubun. Nah, ini. Ada nggak yang bisa nyebutkan ini, yang setemen sama kayak ini, polanya sama kayak kitabun. Kata benda yang polanya kayak kitabun. Tolibun. Nggak. Ya. Gini bentuknya, kitabun. Nah, terus gitu. Ada nggak kata benda yang kayak gitu? Ada yang menemukan? Izarun. Izarun, ya benar. Izarun. Nah, sama kan ya bentuknya? Izarun. Ini kasroh, terus fathah panjang, terus nah izarun. Kalau di musanna apakah iga? Izarun jadi ditambahi dengan alif dan nun kasroh, jadinya i. Halo? Iya, Kak. Iya. Kalau mufradnya izarun, jadi musanna ada 2 izar. Izar ini artinya kainnya. Izarun ada 2 kain, berarti apa? Izar. Ya, halo. Izarun. Jadinya kalau 2 kain Izaruni. menjadi izaroni. Diubah ya, izaroni. Nah, jamaknya berarti kutubun. Ini kitabun, kutubun. Berarti apa? Jadinya wuzu. Ini kayaknya suaranya uzurun. Ya, jadi gini ya. Kitabun, kitabun, kitabani, izarun, izaroni, uzurun. Seperti itu. Nanti tinggal cari pola yang sama aja. Oke, terus nah ini juga jamak taksir yang tadi madrasatun, madrasatani, au madrasataini, madarisu, makatibu, dan lain sebagainya. Nah, yuk. Sekarang kita tentukan dia itu mufrad, musanna, atau jamak. Yuk, dari yang nomor 1 ya, ini contohnya. Roja'tu ma'al musafirina. Nah, saya pulang bersama orang-orang yang bermusafir. Atau saya pulang bersama para musafir. Dia adalah, nah ciri-cirinya dia ada ya dan nun. Nah, jadi dia jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Ya dan nun fathah, dia jamak mudzakkar salim. Kenapa dia ya dan nun fathah? Karena dia didahului oleh sesuatu, yaitu ma'a. Ma'a ini harfu jar. Dia teman-temannya yang tadi. Kalau yang kemarin saya ajarkan itu harfu jar yang menunjukkan lokasi. Lokasi di atas, di bawah, di dalam, di luar gitu ya. Kalau ma'a ini harfu jar juga, tapi dia nggak menunjukkan lokasi. Artinya itu bersama. Bersama. Jadi saya pulang bersama. Nah, jadinya kalau dia didahului dengan harfu jar, maka dia akan majrur. Nah, ciri-cirinya majrur adalah ada ya-nya. Oke. Kata pertama, ya kalimat pertama, ja'a at-tolibani. Ya,
at-tolibani. Ini ya, dia mu'anas, dia mufrad, musanna atau jamak. Coba Kak siapa ini? Kak Brian. Ja'a at-tolibani. Tolibani. Ya, ada nggak Kak Brian? Yang aktif aja ya, yang mukanya aktif. Yang ada. Kak Noval, ja'a at-tolibani. Dia mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Nah, musanna. Ciri-cirinya apa Kak kok sebut musanna? Mufradnya kan tolibun. Nah, ini dia beda bentuknya. Terus dia ada alif sama nun kasroh. Oke, berarti dia musanna. Sahih. 100. Lanjut ke nomor 2. Ja'a. Nah, sambil saya artikan ya. Ja'a itu artinya datang. At-tolibani berarti 2 murid. Datang. Ada 2 murid yang datang. Musanna. Oke, berarti dia musanna. Terus kafa'a al-mudarrisu atau maaf ini atau libaini. Harusnya dia panjang ya. Ini ya. Kafa'a al-mudarrisu atau libaini. Nah, di sini ada 2, ada mudarris dan atau libaini. Oke, yang mudarris Kak Nadia, dia mufrad, musanna atau jamak? Mudarris. Yang mana, Kak? Ini, kafa'a al-mudarrisu. Mudarrisu ini mufrad, musanna atau jamak? Mudarris. Mufrad. Nah, mufrad. Oke, benar. At-tolibaini. Nah, at-tolibaini. Ini mufrad, musanna atau jamak? Tolibaini. Baini, ada gitunya. Musanna. Musanna, sahih. Nanti untuk penjelasannya kenapa dia baini ada pembahasannya lagi ya. Itu masuknya sudah ke kalimat soalnya. Oke, ini al-masajidu buyutullahi. Al-masajidu kahasbullah. Al-masajidu. Yang mana Kak? Nomor berapa? Nomor 3, nomor 3. Masajidu. Di apa ini Kak jadinya Kak? Ya, dia mufrad, musanna atau jamak? Al-masajidu. Masajidun. Nggak asing kan ini masajid. Masajidun berarti dia mufrad ya? Mufrad, sahih. Ini kayak tadi, makatib, kayak madarisu bentuknya. Oh, tapi ini kan yang 1, 2 atau 3 kan? Iya, mufrad, musanna atau jamak dia. Masajidu. Kata dasarnya apa kalau aku lupa Kak? Ya masajid, ayo apa? Dia berarti apa? Kalau nyari kata dasarnya berarti dia apa? Masajid dong, gitu. Masajid itu kata. Tapi dia masuknya mufrad, musanna atau jamak? Dia 1, 2 atau banyak? Dia 1. 1? Salah ya, kurang tepat ya jawabannya. Masajidu itu jamak. Mufradnya adalah masjid. Masjidun. Mufradnya masjidun. Oke. Jadi jamaknya masjidun ini masajidu. Buyutun. Ini apa? Buyut. Berarti dia jamak apa nih? Maaf. Berarti ini jamak apa yang merubah tadi itu namanya? Masjid jadinya masih apa? Masjid tapi jadi banyak. Maksudnya kan dia kan jamak ya? apa? Jamak kan tadi ada 3, mudzakkar salim, muannas salim, sama taksir. Dia berarti masuknya yang taksir. Oke. Buyutun mufrad, musanna atau jamak? Buyut. Buyut itu dari kata-kata besar berarti buyut. Mufrad mungkin. Mufrad, ada yang bisa bantu? Kurang tepat jawabannya. Kak Rahani, buyutun
Mufrad, musanna atau jamak, Kak? Ya. Coba. Ya, coba siapa? Noval. Iya, Noval. Buyutun, mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Oke, jamak. Kata aslinya apa? Baitun. Baitun, buyutun. Nah, berarti dia jamak taksir juga. Nanti ini harus dipelajari lebih lanjut, ini emang agak susah. Ijtahad al-masajidu buyutullah. Jadi masjid adalah rumah Allah. Ijtahadat at-talibat. Talibat. Nah, talibat ini masuknya apa nih? Kak Nadia. Talibat masuknya apa? Mufrad, musanna atau jamak? Yang mana, Kak? Nomor 4. Talibat. Jamak bukan ya? Jamak apa? Jamak apa aja sih, Kak, tadi? Jamak muannas salim ya ini, karena dia muannas kan? Iya, ya. Iya, yang terakhir al-musafiruna. Al-musafiruna. Siapa ya nih? Kak Rahani, apa? Yo. Jamak musanna atau mufrad? Ada ciri-cirinya nih. Wawu dan nun. Jamak. Jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Oke, alhamdulillah. Oke, ini yang ketiga ini nanti saya buat latihan di ini ya, di Google Classroom ya. Nah, ini untuk takbiratnya, untuk hiwarnya adalah mabruk, Allah yubarik fik, syafak Allah, Allah yashfik, ihdar nafsak, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri ya, karena sudah ada artinya. Nah, syafakallah, saya bantu ini ya. Ya Allah, ini belum saya artikan. Syafakallah itu artinya semoga Allah memberimu kesembuhan. Maaf, ini belum saya ganti. Syafakallah, semoga Allah memberimu kesembuhan. Jadi asli katanya adalah syafa, kesembuhan. Allah, semoga Allah memberimu kesembuhan. Namunya ini ada K kan? Berarti K itu ditujukan untuk kamu laki-laki. Nah, kalau yang sakit perempuan berarti pakainya syafakillah. Kalau kamu laki-laki syafakallah. Kalau kamu banyak yang sakit campur-campur berarti syafakumullah. Syafakumullah. Seperti itu. Oke, kita akhiri ya. Sebentar lagi. Sebelumnya ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Adakah pertanyaan? Belum sih, Kak. Maaf ya. Paling ntar lewat WA aja mungkin. Iya. Kalian boleh banget loh ini konsultasi atau apa yang mau ditanyakan langsung chatri saya aja, Japri, nggak apa-apa. Karena memang ya kalau umpamanya pengen tahu lebih lanjut kan kadang di kelas waktunya memang sangat terbatas ya. Kalau menurut saya sih ini seminggu sekali itu kayak kurang banget ya buat belajar bahasa Arab. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut pertanyaan dan lain sebagainya boleh tanya ke saya langsung. Insya Allah nanti saya bantu untuk menjawabnya. Di grup aja dong biar dapat semua. Iya, boleh juga di grup. Nggak apa-apa loh. Kak, ini gimana sih gitu kan nanti bisa diskusi juga. Lebih kan kadang ada yang kurang enak ya kayaknya kalau di grup, tapi ya anggap enak aja kayak di kelas gitu, tanya aja, nggak masalah. Karena kalau kita tanya kan buka wawasan untuk orang lain juga. Mungkin teman-teman juga ada yang mau nanyain itu, ternyata udah ada yang nanya kan, alhamdulillah kan nambah-nambah pengalaman, nambah-nambah ilmu juga. Saya minta maaf ya karena waktunya juga sudah
lewat, ini juga materinya sudah saya pangkas sedikit dari yang kemarin. Ini karena emang pembahasannya banyak. Semoga apa yang sedikit ini bisa masuk dan bermanfaat nanti ya untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanya di grup, sangat terbuka ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk belajar bahasa Arab, juga untuk malam ini ikut pelajaran di Linguo. Mohon ini ya, habis ini saya buatkan itu tadi apa namanya, tugasnya yang untuk tadribat yang ketiga. Syukran ala husni ihtimam. Ma'an najah artinya semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Ya, makasih. Apa?